AC Milan coret Luka Romero dan Ismail Bennacer dari skuad UCL. AC Milan resmi mengeluarkan Luka Romero, Marco Pellegrino dan Ismail Bennacer dari daftar skuad Liga Champions, namun menyertakan Luka Jovic dan Yashin Adli. Rossoneri mencapai semifinal turnamen musim lalu, kalah dari rival lokal Inter dalam derby di La Madonnina. Mereka ditempatkan di grup yang sangat sulit bersama Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, dan Newcastle United. Pelatih Stefano Pioli terpaksa melakukan beberapa perubahan dalam tim dengan tidak memasukkan bek muda Marco Pellegrino, penyerang Luka Romero, dan gelandang tengah Ismail Bennacer yang mengalami cedera parah. Namun ada ruang untuk memasukkan nama Jovic dari Fiorentina di hari tenggat waktu, serta gelandang Yashin Adli dan bek Mattia Caldara yang sebenarnya nyaris tidak masuk dalam rencana Stefano Pioli untuk musim ini. Caldara sendiri sangat penting untuk daftar skuad AC Milan, di mana pemain 29 tahun tersebut merupakan satu-satunya pemain yang muncul melalui Akademi Muda Italia. Caldara merupakan salah satu jebolan Akademi Atalanta yang gagal bersama Milan. Peraturan UEFA sendiri mengharuskan setiap klub menyertakan setidaknya 4 pemain yang berasal dari dalam negeri, di mana kuota ini tercapai berkat kehadiran Alessandro Florenzi, David Calabria, dan kiper Marco Sportiello. Dua metode ini jadi kunci sukses Moncada bikin AC Milan makin perkasa. Direktur klub raksasa Liga Italia AC Milan, Giuseppe Moncada, punya dua metode menarik untuk mendatangkan pemain di bursa transfer musim panas 2023 ini. Moncada benar-benar mendatangkan banyak pemain untuk mengisi skuad AC Milan di bursa transfer musim panas ini. Hanya saja, ada metode menarik yang muncul dan digunakan oleh Giuseppe Moncada untuk memperbaiki AC Milan. Seperti dilansir dari Sempre Milan, Giuseppe Moncada berkolaborasi dengan banyak pihak untuk mendatangkan pemain-pemain baru. Metode ini melibatkan banyak orang untuk mengukur statistik pemain, berikut dengan laporan soal performa dan adaptasi pemain. Moncada sendiri menjadi pihak yang menerima laporan, yang kabarnya mencapai 10 laporan tiap pemain. Laporan ini akan memberikan data detail soal teknis pemain yang kebanyakan diambil untuk pemain berusia 16 hingga 20 tahun. Selain soal teknis, AC Milan juga berhitung soal karakter pemain yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan posisi yang ada. Contoh paling mutakhir dari keberhasilan AC Milan menggunakan metode Moncada adalah Pierre Kalulu yang datang pada musim panas 2020 lalu. Meskipun belum sekalipun mencicipi kesempatan bermain di tim utama Lion, Kalulu kemudian didatangkan AC Milan dengan dana 1,2 juta euro. Intuisi Moncada kemudian tepat, mengingat Kalulu mampu bermain di dua posisi, yaitu bek tengah dan bek kanan. Bahkan duet Kalulu dan Fikayo Tomori kemudian menuai pujian usai mencetak nirbobol dalam 11 laga jelang akhir musim Liga Italia di musim 2021-22 lalu. Selain itu, Moncada juga mempertimbangkan nilai calon pemain AC Milan yang bisa meningkat jika mampu diperhitungkan dengan cepat. Hal ini terjadi pada Theo Hernandez, Fikayo Tomori, dan Rafael Leao yang memang diperhitungkan Moncada akan menguntungkan AC Milan. Tentu saja 3 pemain inilah yang akan menguntungkan AC Milan, mengingat Moncada mampu berhitung dengan tepat dan bisa menjual pilar tersebut dengan harga mahal.
belum pernah juara, Scudetto bisa jadi trofi pertama Tijani Reinders. Gelandang AC Milan Tijani Reinders tegaskan ambisinya untuk memenangkan Scudetto. Ini akan jadi trofi pertama yang diraihnya di sepanjang karir. Tijani Reinders secara mengejutkan tampil mengesankan bersama Rossoneri, di mana dia memainkan peran sebagai gelandang bertahan dan memainkan progresi umpan ke lini depan di bawah asuhan pelatih Stefano Pioli. Dengan perannya di lini tengah, AC Milan kini berada di papan atas klasemen Serie A dengan torehan 3 kemenangan beruntun. Kepada NUS, Reinders menegaskan jika dirinya berambisi meraih trofi pertamanya dengan Scudetto Serie A. Meskipun musim baru saja dimulai, kami berada di jalur yang tepat. Saya sangat ingin memenangkan Scudetto. Saya belum pernah memenangkan trofi dalam hidup saya. Saya ingin menjadi yang pertama di klub yang indah ini, ujar Reinders. Gelandang asal Belanda berdarah Indonesia tersebut kemudian menyinggung tentang bagaimana ia dibantu oleh para staf di klub untuk mengakomodir kepindahannya. Di Milan, ada tim yang terdiri dari 7 orang yang siap membantu para pemain. Mereka membantu menemukan rumah dan hal lainnya. Ini menghilangkan banyak kekhawatiran sehingga Anda bisa berkonsentrasi pada sepak bola. Selain itu, tim juga sangat baik. Mereka juga membantu saya dengan taktik dan menerjemahkan dari bahasa Italia ke bahasa Inggris. Di Milan, mereka sangat senang memiliki pemain asal Belanda. Mereka memanggil saya Power Rangers. Lucu sekali seperti Power Rangers. Mereka datang dengan berbagai macam hal. Milan belum terkalahkan sama sekali dan peluang untuk Scudetto juga sangat besar dengan skuad yang perkasa musim ini. Forza Milan! Olivier Giroud sesumbar tantang Marcus Thuram jelang derby Inter versus AC Milan. Laga bertajuk Derby della Madonnina itu selalu dinantikan oleh pecinta sepak bola Italia, khususnya fans dari duo Milan. Apalagi musim ini keduanya sudah mendatangkan banyak pemain baru. Meski masih lama, tapi atmosfer antara Inter dan AC Milan sudah terasa panas dari sekarang. Hal ini dibuktikan dengan komentar Olivier Giroud. Ada pertandingan besar di depan dan semua orang sudah berdebat. Siapa yang akan mencetak gol antara saya dengan Marcus? Kita lihat saja hasil akhirnya, ujar Giroud via Gazzetta dello Sport. Komentarnya itu menanggapi ucapan Marcus Thuram, striker Inter Milan, yang mengatakan bahwa klubnya pasti menang dalam laga derby. Tampaknya Cywar sudah terjadi dan mungkin bakal semakin panas saat mendekati hari H antara Inter Milan versus AC Milan di Giuseppe Meazza. Di klasemen sementara Serie A Italia 2023-24, Inter atau Nerazzurri masih berada di puncak dengan raihan 9 poin. Hasil dari 3 kali menang, mereka mencetak 8 gol dan belum kebobolan. Sementara itu, AC Milan atau Rossoneri berada di posisi kedua, juga dengan torehan 9 poin hasil 3 kali menang. Mereka juga mencetak 8 gol tapi sudah kebobolan 2 gol. Di klasemen top skor, Lautaro Martinez memimpin dengan total 5 gol. Olivier Giroud menghuni peringkat kedua dengan torehan 4 gol. Marcus Thuram baru mencetak 1 gol. Sangat tidak sabar rasanya untuk menantikan pertandingan panas kali ini.